Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang masuk pada bagian part of speech. Ya, pada video-video yang lalu Sir Nusradin sudah membahas tentang nouns, ya, kata benda. Nah, pada kali ini Sir Nusradin akan membahas tentang pronoun, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa diklik terlebih dahulu like, subscribe, dan juga di-share pada teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, pronoun ini berasal dari bahasa Latin, ya, pronomen, yang artinya before pronoun. So, what is pronoun? Okay, pronouns are words that can replace nouns. Ya, jadi pronouns itu adalah kata-kata atau kata yang dapat menggantikan nouns. Ya, jadi kata yang dapat menggantikan kata benda. Ya, itulah pronouns. Okay? And you use personal pronouns to refer to yourself, the people you are talking to, or the people or thing you are talking about. Nah, apa maksudnya? You use personal pronouns, Anda menggunakan personal pronoun to refer to yourself, merujuk kepada diri Anda sendiri. Ya, contohnya untuk mengatakan diri sendiri kan I, saya. To yourself, ya, I, saya. Atau pluralnya we tentunya. Ya, the people you are talking to. Nah, merujuk kepada orang yang kita ajak bicara. You. Ya kan? Or the people or thing you are talking about. Atau merujuk pada orang atau sesuatu yang sedang kita bicarakan. Nah, yang sedang Anda bicarakan. Kita bicara tentang siapa? Tentang seseorang, berarti orang ketiga. Ya, bisa tunggal dan bisa plural. Oke? Nah, pronouns, there are 8 types of pronouns. Ya, ada 8 jenis pronoun. Ya, yang pertama, the first is personal pronoun. Ya, personal pronoun. The second, possessive pronoun. Ya, untuk menyatakan milik, ini personal. Yang ketiga, the third, reflexive pronouns. The fourth, demonstrative pronoun. The fifth, reciprocal pronouns. The sixth, indefinite pronouns. The seventh, relative pronouns. And the eighth, interrogative pronouns. Ya, teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin hanya fokus pada yang pertama, ya, this one, personal pronouns. Oke, yang lain-lainnya, the second until the eighth, akan dibahas dalam video yang lain. Oke, so there will be 8 videos for personal for pronoun. Jadi untuk pronoun aja itu nanti akan ada 8 videos. Oke, it is impossible to put it in one video. Nggak mungkin kita letakkan dalam satu video, terlalu banyak. Ya, mungkin makan waktu berjam-jam. Oke teman-teman. Oke, kita sekarang fokus pada personal pronoun. Oke, personal pronoun, ya. Kata personal itu ya udah jelas ya, teman-teman, itu ada menyangkut masalah personal, ya, orang gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, di sini Sir Nusradin ingin menjelaskan tentang suatu istilah yang sangat umum, ya, tapi
banyak sekali juga yang nggak paham gitu ya. Oke, itu adalah masalah ya, teman-teman sering dengar misalnya ada dikatakan orang pertama, the first person. Ada juga orang kedua, the second person. Ada juga orang ketiga, the third person. Nah, ini ada yang singular, ada yang plural. Oke, teman-teman. Nah, ini sangat penting. Sir Nusradin jelaskan di sini karena based on my own experience, ya berdasarkan pengalaman Sir sendiri, itu banyak sekali misalnya begini ya, misalnya Sir Nusradin sudah ya membahas, menjelaskan tentang bermacam hal ya, bahkan telah subjeknya udah tinggi gitu ya, sudah bahas tentang precise, close sentence, ada simple sentence, ada compound sentence, complex sentence dan sebagainya. Nah, ternyata pada saat Sir ingin menanyakan ya tentang third person itu, ternyata masih banyak yang nggak ngerti gitu ya. Jadi percuma untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran itu kalau yang basic aja itu nggak ngerti gitu ya. Mohon maaf teman-teman, saya yakin teman-teman udah sangat paham masalah ini ya. Tapi masih banyak juga teman-teman kita yang lain yang mungkin belum paham. Jadi ini penting sekali ya. The basic is very important, you know. Ya, ibaratkan kita membangun sebuah rumah, ya tentu fondasinya itu harus kuat. Apabila fondasinya sudah kuat, ya untuk berikutnya, ya mempelajarinya lebih jauh lagi tentang bahasa Inggris itu sudah gampang. Ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari ini kita sebutkan first person. Ya. Ini second. Oke. Begini teman-teman. First person itu bagaimana ya? Kita lihat dari mana gitu. Nah, kita melihat dari speaker, ya. Kita melihat dari speaker, ya. Speaker, this is listener. Nah, jadi kalau kita mengetahui apakah first, second, third dan sebagainya, itu dilihat dari sisi speakernya dulu. Ya, example, contoh, Sir Nusradin sebagai speakernya, ya, yang mengajak bicara. Sedangkan listener ini ada lawan bicara, ya, lawan bicara. Nah, jadi Sir Nusradin kalau saya bilang I, ya, itu, nah, I gini. Nah, itu orang pertama ya, karena bahkan sendiri. Yang pertama berbicara, nah itu maka orang pertama dibilang. Berapa orang? I sendiri. Jadi ini disebut nanti first person karena satu singular, ya, first person singular, first person singular. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus second person itu seperti apa? Nah, lawan kita yang berbicara, ya, kan Sir Nusradin panggilnya you gitu ya, pada lawan bicara gitu, ya. Misalnya, how are you today? Ya. Are you okay? Are you okay? Itu kalau dia sendiri ya. Tapi kan bisa juga banyak. Are you okay? Banyak bisa juga ya. Jadi ini kita anggap satu aja dulu. Maka ini second person singular. Nah, second person singular karena dia sendiri. Ya, gitu teman-teman. Nah, bisa juga first person ini bisa juga plural. Nah, kalau katakanlah Sir Nusradin dia ngomong tadi, kalau dia sendiri, saya ngomong I. Tapi kalau ada teman-teman banyak gitu, tapi saya yang bicara, saya akan mengatakan
we. Nah, gitu ya, we. Ya, we are very happy. Misalnya, kami sangat bahagia. Oke. Nah, jadi we berarti udah lebih dari satu. Ya, itu berarti ya di sini udah ada nah, kata gini ya. Nah, misalnya katakanlah Sir Nusradin dengan my wife ya, with my wife, dengan istri saya. Jadi Sir Nusradin akan bilang we are very happy ya, kami sangat bahagia. Nah, ini adalah first person singular atau plural? Plural, karena berdua. First person plural. Nah, sedangkan yang untuk ini lawan bicara Sir Nusradin tadi, you, pada saat you, dia sendiri. Oke, nah sekarang dia berdua juga, ya, dia berdua, ya, dia berdua juga begini. Nah, ya, nah, Sir Nusradin kalau bicara sama dia berdua, nah bahasa Inggris apa? Tetap you juga. Jadi you itu second person singular, bisa juga second person plural. Ya, plural itu ya dua atau lebih gitu ya, teman-teman. Jadi hi everyone, ya gitu ya. How are you today? Nah, ini Sir Nusradin tunjukkan kepada teman-teman banyak kan. Hi everyone, how are you today? Are you okay? Nah, ini untuk banyak gitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Ini tadi orang pertama plural, ini orang kedua plural, second person plural. Nah, sekarang bagaimana pula yang ini kita tersendiri deh. Nah, ini third, tiga ya, third person. Nah, third person, orang ketiga bisa juga singular, bisa juga plural. Nah, itu seperti apa? Nah, itu nah, tadi kan katakanlah ini ya dulu ya. Jadi Sir Nusradin bicara sendiri dengan teman Nusradin ini, ya. Itu how are you? Apa kabar kamu? Kamu sendiri. Nah, sekarang misalnya Sir Nusradin ngomong gini, nanyakan kepada lawan bicara tadi, ya katakanlah ini katakanlah ini namanya si John ya, si John. Hi John, okay. What about Mr. apa kita bisa Yakub, ya. What about Mr. Yakub and his wife? Nah, bagaimana tentang Mr. Yakub dengan istrinya? Ya, how about Mr. Yakub and his wife? Are they okay? Are they okay? Nah, ya. Sorry, itu yang ini ya, itu yang plural, singular dulu, sorry, kelewatan. Kelewatan. Yang singular dulu, yang singular itu kan she, he, atau it, ya. Nah, hi John, what about Jenny? Ya, bagaimana tentang Jenny? Ya, is she okay? Nah, apakah dia okay? Nah, ini orang ketiga itu enggak she, ya. She itu untuk cewek, singular, ya. The third person singular, she, singular. Sendiri. Atau untuk cowok he, ya. Hi John. Okay. What about apa kita katakan misalnya untuk laki-laki, cewek, ya. Katakanlah Yos. What about Yos? Ya, is he okay? Ya. I haven't heard about him for a long time. Saya sudah lama nggak dengar tentang dia. Ya, nanti him itu sebagai objek,
Oke. Mungkin John akan menjawab, she's okay. Ya. She's doing a good business now. Dia sedang menjalankan bisnis yang bagus sekarang. Ya, he is doing a very good business. He is. Nah, he ya, he atau she atau it ini adalah orang ketiga tunggal. Nah, kalau yang third person plural, nah itu otomatis lebih orang ketiga yang lebih dari satu. Ya, kita sebutkan itu they, mereka. Ya, misalnya John. Nah, what about Mr. Yosh and his family? Mr. Yosh and his family. Bagaimana dengan Yosh dan keluarganya? Oh, they are okay. Oh, mereka sangat okay. Okay. They have moved to Jakarta. Mereka udah pindah ke Jakarta. Okay. Nah, they have moved to Jakarta. Mereka udah pindah ke Jakarta. Kita sebutkan they untuk orang ketiga tunggal. Nah, demikianlah ya. First person singular, orang yang speaker ya, yang pertama berbicara itu speakernya itu kalau satu first person singular. Sedangkan lawan yang diajak bicara second person. Kalau dia sendiri singular, kalau dia lebih dari satu plural. We untuk orang pertama plural. You lebih dari satu. Jadi sama di sini ya, untuk second personnya, second person sendiri atau lebih itu tetap you. Nah, third person she, he, it. Orang ketiga tunggal. Ya, kita bicarakan tentang orang ketiga. Itu namanya orang ketiga. Oke. Dan lebih dia dari satu orang, kita sebutkan they, mereka. Oke. Nah, ini teman pembahasan tentang apa itu third person, first person, second person. Nah, tapi coba kita balik ya, teman-teman. Kalau ini misalnya dibalik, ini yang bicara dan ini yang mendengarkan. Tentu yang ini dia akan ngomong I. I-nya di sini. Nah, di sini jadi you-nya kan gitu kan. Nah, jadi kita melihat speakernya dulu. Siapa speakernya tuh yang berbicara? Ini yang diajak bicara. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya masalah first person, second person. Nah, sekarang there are two sets of personal pronoun. First subject pronouns and second object pronouns. Oke. Jadi ada dua set. Jadi kalau kita bicara tentang personal pronouns, tentu ada dia sebagai subjek, tentu dia juga sebagai apa? Sebagai objek. Ada subjeknya, ada objeknya, ya. Jadi sebagai subjek pronouns ada juga objek. Namun sebelum Sir Nusradin lanjutkan lagi, perlu kiranya di sini Sir Nusradin untuk menjelaskan tentang fungsinya ya, fungsi dari pronoun ini. Ya, apa fungsinya? Nah, masalah fungsinya itu adalah persis sama dengan fungsinya nouns ya. Mungkin teman-teman masih ingat pada video yang lalu tentang noun. Di situ Sir Nusradin sudah sebutkan tentang fungsi daripada noun. Jadi pronoun ini fungsinya sama dengan fungsi dari noun. Oke, sebagai ini kita ulangi lagi sedikit supaya mungkin teman-teman bisa ingat lagi. Itu yang pertama adalah dia sebagai apa? The subject of a verb. Yang kedua dia sebagai the object ya of a verb. Dia bisa juga sebagai the complement of the verb be. Itu contohnya is, ada are, ada am. Kalau pastnya was atau were. Bisa juga verb become, bisa juga verb seen, dan lain-lain. Nah, yang keempat dia bisa juga sebagai the object of a preposition.
Nah, ya, sama persis seperti fungsinya dari noun. Nah, namun untuk pronoun ini tidak bisa disamakan seperti noun. Misalnya kalau noun itu kan bisa, misalnya Nusradin, kita buat apostrofi S untuk mengatakan milik. Misalnya Nusradin books, buku-bukunya Nusradin. Tapi untuk pronoun nggak bisa. Misalnya kita ambil misalnya she, terus kita buat koma gini untuk mengatakan milik, nggak bisa. Karena kalau kita buat seperti ini artinya udah she is atau she has, ya, she is atau she has. Jadi dia nggak bisa ini dijadikan untuk mengatakan milik. Ya, untuk mengatakan milik nanti ada spesial untuk berikutnya, di video berikutnya itu tentang possessive pronouns. Nah, ya, possessive pronoun. Ya, misalnya nanti kalau she itu jadi her, misalnya her books, buku-buku dia. Itu nanti dijelaskan pada video yang membahas tentang possessive pronoun. Oke, teman? Masalah fungsinya itu persis sama dengan noun. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman pada tabel ini. Nah, kita lihat subject pronouns. Ya. Orang pertama tadi udah dijelaskan juga di sana sebagian. Oke, sekarang secara ringkas saja teman-teman. Ya, lihat orang yang pertama first person I, kalau pluralnya we. Secondnya ya sama you. Singular you, plural dia juga you sama. Nah, third person kalau dia singular he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it. Nah, ini biasanya it ini untuk benda apabila dia singular. Ya. Bisa juga untuk sesuatu, mungkin udah dijelaskan ya pada video sebelumnya. It ini untuk katakan seperti baby, ya, belum tahu lagi kan kelaminnya, ya, kita belum tahu lagi. Maksudnya gendernya kita nggak tahu, itu kita gunakan it, itu boleh ya. Juga untuk hewan boleh juga kita gunakan it. Nah, gitu ya. Terus untuk pluralnya they, ya. Misalnya babies, bayi-bayi gitu, kita kata gantinya adalah they. Atau kita katakan misalnya tables, ya, meja-meja, kata gantinya tentu mereka they untuk plural, ya. Nah, untuk objeknya teman-teman, I menjadi me, ya. She love me, dia menyayangi saya. She love me, bukan she love I, ya. Karena me di sini sebagai subjek, sebagai objek. Kalau subjeknya adalah I. Nah, kalau kita sebagai subjek pronounnya, objeknya adalah us. Kalau you tetap sebagai subjek ataupun objek, ya, dia tetap. Ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin masalah you ini ada yang tanya juga. Ini kamu bisa singular bisa plural. Ini bagaimana tentang jenisnya? Apakah ini hanya untuk pria saja atau untuk wanita saja? Jawabannya untuk semuanya. Ya. Beda dengan bahasa asing seperti bahasa Arab. Ya, itu untuk kita lihat juga. Ya, gendernya kita lihat, kita akan berpengaruh, namanya akan beda-beda nanti. Ya. Nah, ya, untuk he itu him, untuk she objek pronounnya adalah her, untuk it tetap it juga nggak berubah. Ya. Nah, ini semuanya ini untuk pluralnya tentu them. Ini dari sini ya. Dari they jadi them. Ya. Jadi untuk cowok misalnya banyak, apakah bercampur cowok sama cewek? Ya. Atau ada lagi hewannya di sini, ya. Dia ini kebetulan dia ada bawa seekor anjing misalnya. Jadi mereka ini objeknya them. Mereka jadi them. Ya, teman-teman. Nah, itu dia. Ya. Oke, mungkin kita buat ya contoh-contoh dalam kalimat. Ya, contoh misalnya gini, ya. John is my best friend. Ya. John adalah teman baikku, ya. He live
in Jakarta. Nah, he live in Jakarta. Lihat di sini he menggantikan siapa? Menggantikan John. John sebagai noun kata benda, pronounnya adalah he. Ya, jadi ini menggantikan John. Ya. Irene is my old friend. Ya. Irene adalah teman lamaku. Ya. She live in Pekanbaru. Nah, coba perhatikan. Irene is my old friend. She live in Pekanbaru. Ya. Irene adalah teman lamaku. Dia tinggal di Pekanbaru. Nah, she di sini menggantikan siapa? Menggantikan Irene. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. And kita tambah lagi nih misalnya and. Ini kita buat koma. And I like her. I like her. And I like her. Ya. Nah, her ini sebagai, kita lihat tadi di sini, she jadi her sebagai objek pronoun, sebagai objeknya. Jadi nggak boleh and I like she, nggak boleh gitu ya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, Irene adalah teman lama saya. Dia tinggal di Pekanbaru. Ya, dia dan saya suka dia. Dia. Ya. There is no change, tidak ada perubahan. Jadi bahasa Indonesia itu mungkin gampang sekali ya bagi orang-orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia ya. Ini yang gak heran kalau orang asing banyak sebulan tinggal di Indonesia itu sudah lancar bahasa Indonesia. Ya. Oke teman-teman. Nah, mana lagi misalnya? Misalnya kita bilang John and his wife, ya, John and his wife are doing network marketing business. Ya. John and his wife are doing a network marketing business. Nah, jadi John dan istrinya ya sedang mengerjakan bisnis multilevel. Nah, they are making a lot of progress in their business. Ya. Nah, they, lihat. They ini untuk menggantikan John and his wife. Plural ya. John and his wife. Tengok di sini. Itu jadi they. Ya kan? They are making a lot of progress in their business. Mereka membuat kemajuan ya di dalam bisnis mereka. Oke? I want to follow them. Nah, lihat sini them. I want to follow them. Aku ingin mengikuti mereka. Ya, them di sini, lihat di sini, teman-teman. Nah, sebagai apa? Sebagai objeknya. I want to follow them. Saya ingin mengikuti mereka. Bukan I want to follow they. Ya, bukan. Jadi, lihat di sini. I want to follow. Nah, lihat fungsinya tadi. Objek dari sebuah verb. Verbnya follow. Follow them.
Ya, fungsinya sama juga seperti noun. Nah, itu teman-teman. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Oke, teman-teman sudah belajar. Ada I, ada we, ada you, ada he, she, it, they, objeknya dan ini. Nah, sekarang Sir Nusradin ingin menjelaskan, ya. Sir Nusradin ingin menjelaskan tentang you. Tadi udah jelaskan you itu adalah orang kedua, you, kamu, ya. Bisa juga dia plural, ya. Ya, you bisa singular, bisa plural. Oke, teman-teman. Nah, you ini bisa juga digunakan, ya, can be used to refer to people in general. To refer to people in general. Maksudnya apa? Untuk kita menyebutkan orang gitu, tapi secara umum. Ya, maksudnya itu seseorang gitu ya, seseorang maksudnya. Nah, misalnya kita bertanya, can you camp in the forest? Nah, lihat di sini you sini. Ini bukan you kamu gitu ya, bukan. Ini you ini untuk umum. Maksudnya, apakah seseorang tuh boleh? Apakah seseorang tuh boleh camping di dalam hutan itu? Maksudnya, apakah diizinkan untuk camping di hutan itu? You, can you camp in the forest? Jadi ini penggunaan untuk people in general. Ya, untuk orang sebagai umum. Nah, di samping you ada juga kata one. Nah, ini juga sama penggunaannya untuk mengatakan orang dalam bentuk umum, ya kan? Jadi di sini bisa juga kita buat gini. Ya. Can one camp in the forest? One di sini juga seseorang. Maksudnya, bolehkah seseorang ya berkemah, ya, camping di dalam hutan itu? Jadi can one? Oke. Nah, kalau menggunakan one ini lebih formal. Sedangkan you ini untuk sehari-hari, ya, bahasa yang sehari-hari gitu. Tidak formal. Kalau yang bentuk one itu ada formal. Oke, teman-teman. Nah, namun demikian one ini juga bisa digunakan untuk menggantikan, ya, kata-kata benda juga, ya. One ini ada jamaknya one tambah s, ya. Ini untuk singular, ini untuk plural. Misalnya gini, I have, ya, many types. I have many types of apa ya misalnya, dictionaries, many type of ya, kita bilang lah mobile phone, ya, mobile phone. Wow. Saya memiliki banyak jenis HP, ya. I have many types of mobile phone. Jadi misalnya saya tanya, which one, ya, do you like? Mana yang kamu suka? Which one? Lihat ini one. Ya, menunjukkan satu dari yang lain gitu. Which one? Ya, jadi ini juga sebagai dia pronoun. Ya. Oke. Ya, tapi di sini teman-teman, di sini dia sudah bukan lagi personal pronouns, ya. Di sini udah termasuk, nanti kita bahas tentang other pronouns, ya. Karena tadi ada sering sudah jelaskan ada 8 ini, ada 8 jenis pronouns. Nanti ada plusnya lagi, tambahannya itu ada other pronouns, itu termasuk ini one dan ones.
Ya, ini untuk singularnya, ini untuk pluralnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan untuk tentang personal pronouns. Oke teman-teman, oke sebelum kita akhirin tentang pembahasan tentang personal pronoun, teman-teman jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan share pada teman-teman. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.